Masih ingat nggak dengan pernyataan Bapak Bupati Subang soal dana kompensasi pembongkaran lapak di sepanjang jalan provinsi? Dan apakah kamu juga ingat beberapa hari sebelumnya, beliau dan Kang Deddy Mulyadi sempat didemo habis-habisan. Bahkan sampai keluar kata-kata yang nggak pantas. Sekarang, pendemo harus gigit jari. Bupati mencoret nama-nama warga yang ikut demo tempo hari dari daftar penerima kompensasi. Simak videonya ya. Hei, Ya, cuman saya kalau jelasin ke sudah- Bapak, ini mereka ada uang tunggu selama 2 bulan. Nah, itu berarti ya. Selama 2 bulan ada Selama uang 2 tunggu, bulan. nanti dikasih Nah, beras, Ya. dikasih beras. duit, Ya. dikasih Oke, nog, ya, siap. cuman tidak dikasih suami atau kasih istri. Iya. Yang keduanya nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang bagus, yang indah, jangan kalah sama swasta. Ya. Pegang ini ya. Hah? Kita pegang ini. Pegang naon? Artinya ucapannya ini kebijakan ini. Pak, kapuring mah kudu ngomong lebih-lebih cek aing mah asli urang dia. Jadi Rahul. Beko anjing. Napikeun ada tiga ayeuna candi bayar. Bororah mayar, ye. Bororah mayar, kepastian ge teu puguh. Betul. Ieu uing kabeh urang Subang kan. Teteh ieu aing urang Subang. Ye, ieu di Subang pembongkaran ge kawas ieu. Omong ke daerah nu lain. Komo berenang lamun ka daerah nu lain. Subang teh apa lumpurna? Subang teh lemburna. Mana ada di doser? Ganti. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata aku pedagang mau dihasut, mau diprovokasi, saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat dulu seperti apa. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus, kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus. Mau nggak dapat beasiswa yang anak SMK-nya? Mau. Pak Bupati yang anak SMK-nya dapat beasiswa nanti? Mau. Ya? Ya. Jadi nanti ada bantuan untuk baju, sepatu. Nanti sok daftarin ke Pak Bupati. Janda, jangan catat ini janda. Janda. Yang SD-nya juga Pak Dedi. Hah? Yang SD-nya juga. SD mah tuh gampang lah Bu Ibu lah. Gampang SD mah SMK. Detik-detik ibu pendemo ini dicuekin Paling KDM. utama catat janda. Oh. Apa? Naon? Naon? Terus lebat tatana, tapi tadi dilibatkan di luar, jaba janda. Kumaha cenah ieu kuna cenah ieu kenapa? Ibu abdi terus ka dieu, tapi tadi ngalebatkeun tatana mah terus lebat. Hah? Khusus nu dagang anu kamarin teu ngiring ka ditu teh ya. Anu dagang teu. Icalan. Geringan kunaon teh diasupkeun sanyakeun Bupati. Teu tiasa lebat teh. Heeh. Upami nu kamarin ngiring ka ditu. Pintu cing di baru kopi. Kamarin ngiring ka Bandung teh. Ngilu demo. Henteu di tuku ganas. Oh di Kuganas. Kana lebat mah. Oh coba. Ya coba ini aja lah Bupati ya. Terus kadei. Jangan dikait-kaitkan. Jangan dikaitkan dengan pendemo, deh. Saya mah bukan pendemo. Jadi menurut siapa Bu itu tadi ada kabar yang demo tidak dapat? Ya, tadi kan yang tadi saya dengar, yang demo itu tidak dihiraukan, bukan tidak dapat, tidak dihiraukan. Tadi itu. Itu. Jadi harapan saya mah pemerintah itu seharusnya harus bijak lah dalam menyikapi segala urusan. Kenapa kita bisa ngomong ini? Karena kita juga sama yang kena pembongkaran. Saya itu punya jongko atas nama saya. Data pertama udah masuk desa, udah masuk kecamatan. Kalau alasannya saya ikut demo ke Bandung, tapi Jalan Selatan kurangnya 23 orang. ada aja 19. Iya. Yang lain ada. Ya, itulah antara perwakilan dari kecamatan. Ya mohonlah. Jadi dengan dikaitkan demo, bukan demo lagi ya. Emang ibu ikut? Itu. Tapi yang ke Bandung juga banyak ada yang masuk kan. Yang ke Bandung. Bagaimana pendapat kalian guys? Apakah langkah Bupati sudah tegas?
memberikan efek jera bagi mereka yang berdemo? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Ada yang mana? Ada yang apa? Apalagi istri koordinator. Ibu juga ikut. Tapi ada yang ikut ke sana juga. Dan bagaimana tanggapan para netizen soal hal ini? Saya bilang kan juga sabar Mang Ipung ya kan, kemarin yang melakukan unras di Tugu Nanas. Kita harus paham bahwa ya setiap uang negara yang keluar itu harus memenuhi aspek administratif negara yang jelas. Jangan sampai tiba-tiba uang negara tersebut keluar tanpa adanya administratif yang jelas. Kan itu bahaya, nantinya bisa indikasi penyalahgunaan anggaran. Mau itu dana hibah ataupun apapun itu, ya yang jelas bisa aja terindikasi penyalahgunaan anggaran. Dan di sini terbukti bahwasanya ketika Kang Deddy Mulyadi mengucapkan janjinya di dalam video ataupun di dalam media sosial, tentunya beliau sudah berspekulasi kedepannya akan seperti apa. Ya, karena memang banyak sekali janji beliau yang terdapat di dalam video-video beliau ya kan. Berarti beliau sudah memperhitungkan itu. Maka dari itu kita sebagai masyarakat pun harus mengerti bahwa permasalahan Jawa Barat itu bukan hanya Jonggo saja, sangat kompleks sekali gitu ya. Dan kita juga harus ingat bahwa setiap daerah itu mempunyai ya instrumen negaranya, ataupun setiap pemerintah daerah itu mempunyai birokrasi yang ada. Maka dari itu harusnya kemarin itu gak perlu teriak-teriak di Tugu Nanas. Tempuh aja birokrasi yang ada gitu ya kan. Dari mulai desa misalkan ke DPRD kabupaten, ke bupati, itu juga harusnya ditempuh dulu ya. Mungkin karena kemarin tersulut emosi gitu kan, akhirnya melakukan aksi. Dan kedepannya saya harap ya ketika nanti misalkan ada pembangunan liar yang ditertibkan, kita harus tanya dulu sampai kapan waktunya. Silahkan tempuh regulasi yang ada di setiap kabupaten ataupun kota yang ditertibkan, sehingga kita tidak hanya tersulut emosinya mengikuti orang ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab, dan akhirnya kita yang menyesal gitu ya. Sekian dan terima kasih. Nah, para pedagang-pedagang nanas yang di Subang ini jangan cegak, udah clear kan? Sama Pak Deddy, sama Kang Rey itu udah diselesaikan kan? Bantuan-bantuannya dari mulai sembakonya, dari uang tunggunya tuh. Makanya pada sabar, lu tuh yang pada demo-demo kemarin mana? Kebagian kagak? Sabar makanya ya, jangan gurung gusuh kalau kata bahasa Sunda mah. Jangan dikit-dikit demo, lama-lama kayak itu dikelarin. Ya namanya juga ngatur duit gede, bukan ngatur duit yang tibang 50.000 satu orang dibagi-bagi kelar sehari 2 hari ge. Semuanya juga butuh prosedur, butuh regulasi gitu kan. Jadi jangan dikit-dikit telat dikit langsung di demo. Bahkan belum telat sih, tibang baru 2 mingguan kemarin pada demonya. Nah udah kelar. Yang kagak ikut-ikut demo mah udah kelar noh. Udah anteng, udah dapat bantuannya sambil nunggu lagi nanti ditata ulang lagi tuh jongko-jongkonya. Begitu tuh tanda-tandanya kalau orang sabar mah. Orang sabar begitu. Nungguin gimana pemerintah aja, nggak mungkin atau pemerintah juga pengen ngejerumusin warganya, rakyatnya sekelas Kang Deddy Mulyadi. Kecuali kalau yang lain kali yang bisa jadi begitu. Udah dah, selamat buat yang udah pada dapat bantuan ya. Yang kemarin pada demo kalau nggak dapat bantuan, ya gimana ya? Ya itu resiko lu pada ngapain atau pada merugul. Ya, udah, bye.